yang ada. Saya bilang ini, kalau seorang pelayan murni, dia berani miskin di depan Allah, berani susah di depan Allah, apapun yang ada dia untuk kecukupan dia, dan apa kelebihan dia, dia bantu kepada orang-orang miskin, orang sakit lain. Itu benar-benar melakukan pelayanan. Oleh sebab itu saya himbau kepada seluruh pendeta, apalagi si Robert Silumoindong itu, Pak. Saya bilang, saya udah kenal dia dari 20 tahun, 30. Gayanya begitu, Pak. Pakaiannya udah pakai jas tebal, minyak wanginya, rambutnya, gemuknya, Pak. Tidak terukur, seolah olah kelihatan makmur. Mau istilah dengan teologi kemakmuran, saya bilang bagaimana ya. Selalu, Pak, bicara selalu persepuluhan. Baru kunjungan mereka, Pak, orang-orang kaya. Mereka melihat objeknya adalah orang-orang kaya. Oleh bilang kata-kata boleh kita dustai, tapi kenyataan tidak boleh. Yang paling luar biasa yang berdusta adalah orang-orang yang naik di mimbar menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia lagi menampung kekayaan. Tapi kadang-kadang jemaat itu, orang-orang itu buta, yang mendengar itu jadi buta, Pak. Itu yang saya harap kita minta tolong berdoa bagi mereka yang buta. Sehingga, Pak, mereka seperti jadi mimpi. Mimpinya seperti ini, Pak. Dia lagi tidur, lagi di kolam renang yang enak, lagi makan yang enak. Dia lagi tidur, tapi dia nggak tahu rumahnya lagi terbakar. Dia udah mau mati, tapi dia nggak tahu dia udah mau mati. Karena udah asik mimpinya. Di mimpi itu dibawa oleh pelayan-pelayan gereja itu. Ini ya, kita mau tanya jawab Alkitab boleh? Ya, silakan Pak Teddy. Ini Pak, terima kasih Pak. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat pagi. Hari Minggu. Nah, ini Pak, saya lagi kadang-kadang saya bergulat dengan Tuhan, itu masalah-masalah pelayanan dalam tanda kutip aliran karismatik. Tuh. Apakah mereka punya hati atau tidak, punya hati nurani atau tidak? Karena motivasinya, Pak, udah kelihatan. Memang, Pak, dalam segi ibadah ya dia memuji Tuhan. Tetapi motivasinya udah kelihatan, ujung-ujungnya adalah uang, Pak. Itu yang jadi persoalan bagi saya. Di sini banyak terjadi, Pak. Sehingga banyak pelayanan seseorang itu dia kayak kutu loncat. Kesana kemari seolah-olah suci, Pak. Oleh sebab itu saya bilang, kalau mau menguji karakter orang, coba tinggal si pelayan itu tinggal dengan dia selama sebulan atau setahun, akan ketahuan karakternya. Itu pada prinsipnya. Seperti saya lihat sekarang tuh pelayan-pelayan gereja, Pak. Itu tidak ada diakonia, tidak ada koinonia, tidak ada marturia. Itu kelihatan sekali. Saya cuma percaya seperti dilakukan ke Pak Paulusan, yang real aja ya. Kalau udah melakukan pelayanan seperti diakonia, saya langsung percaya benar-benar itu datang kepada Yesus Kristus. Tetapi Pak, di sini fenomenanya banyak pelayan-pelayan gereja. Dia senang sekali kalau ada orang berhari ulang tahun, dia kunjungi dan dia berdoa. Karena motivasinya udah tahu uang. Dia senang sekali kalau ada keluarga yang berduka cita. Dan dia akan bikin penghiburan di sana. Dia senang sekali karena di sana banyak orang dan dia akan karena di sana objeknya menghasilkan uang. Tetapi jarang kita melihat seorang pelayan itu dia berkunjung ke rumah sakit, ke orang sakit, ke orang ke penjara, orang yang persekusi. Coba diperhatikan. Pelayan-pelayan besar yang ada di Indonesia, apakah mereka pernah memperhatikan hal-hal itu? Motivasinya sudah jelas-jelas kelihatan, Pak. Ujung-ujungnya uang. Saya percaya, Pak, semua mereka sampaikan adalah firman untuk kembali ke Tuhan, untuk bertobat, lain sebagainya, untuk keselamatan. Tetapi bahasa itu seolah dia menjual nama Tuhan Yesus Kristus untuk kepentingan kekayaannya sendiri. Ada juga, Pak, seperti di YouTube
Selalu dia berdoa, dia menyampaikan firman secara psikologis. Saya nggak tahu itu apakah itu sejenis, saya nggak tahu Pak sejenis apa, tapi dia selalu kalau dia berdoa, orang-orang itu terhipnotis dari sugestinya dalam firman Tuhan. Sehingga orang itu mengirimkan uang kepada dia, dan dia bilang, wow, ini uangnya saya bangun untuk studio ini. Selalu dia bicara tentang, wah saya pernah rugi kekayaan begini-begini. Tetapi dia lagi menampung kekayaan itu. Itu saya lihat di media yang ada. Saya bilang ini, kalau seorang pelayan murni, dia berani miskin di depan Allah, berani susah di depan Allah, apapun yang ada dia untuk kecukupan dia, dan apa kelebihan dia bantu kepada orang-orang miskin, orang sakit lain. Itu benar-benar melakukan pelayanan. Oleh sebab itu saya himbau kepada seluruh pendeta, apalagi si Robert Silumoindong itu Pak. Saya bilang saya udah kenal dia dari 20 tahun, 30. Gayanya begitu Pak. Pakaiannya udah pakai jas tebal, minyak wanginya, rambutnya, gemuknya Pak, tidak terukur. Seolah olah kelihatan makmur. Mau istilah dengan teologi kemakmuran, saya bilang bagaimana ya. Selalu Pak, bicara selalu persepuluhan. Baru kunjungan mereka Pak, orang-orang kaya. Mereka melihat objeknya adalah orang-orang kaya. Oleh sebab itu, teman-teman di mana saja berada, sahabat-sahabat di mana saja ada di Zoom ini, kita orang ini harus hati-hati melihat setan seperti itu. Saya bilang lagi setan, karena kita Pak kadang-kadang terhipnotis. Saya senang sekali masuk ke Zoom Pak Paul. Dengan apapun saya siap untuk berdiakonia secukupnya kalau saya ada. Karena misi dan visinya itu kelihatan sekali jelas. Untuk apa? Maksud dan tujuan membawa manusia kepada Tuhan. Pak Paul saya lihat seperti orang Samaria, membantu orang yang susah, menolak kalaupun ada uang dikasih uang. Saya sampai bingung gitu. Saya sampai bingung sama sekali. Nah, tapi itu tidak bingung dalam konteks luar biasa pelayanan. Saya bukan mengangkat-angkat jempol, tapi saya bilang kenyataan itu, melihat kenyataan. Saya bilang kata-kata boleh kita dustai, tapi kenyataan tidak boleh. Yang paling luar biasa yang berdusta adalah orang-orang yang naik di mimbar menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia lagi menampung kekayaan. Tapi kadang-kadang jemaat itu, orang-orang itu buta, yang mendengar itu jadi buta Pak. Itu yang saya harap kita minta tolong berdoa bagi mereka yang buta. Sehingga Pak mereka seperti jadi mimpi. Mimpinya seperti ini Pak, dia lagi tidur, lagi di kolam renang yang enak, lagi makan yang enak. Dia lagi tidur, tapi dia nggak tahu rumahnya lagi terbakar. Dia udah mau mati, tapi dia nggak tahu dia udah mau mati. Karena udah asik mimpinya. Di mimpi itu dibawa oleh pelayan-pelayan gereja itu. Seolah-olah datang kepada Tuhan. Nggak tahu rumah tangganya udah mau hancur. Ekonominya, ya pendidikannya, masa depannya. Ini banyak yang terjadi. Sehingga jemaat itu diperas. Sederhana aja Pak. Secara, saya bilang, saya boleh bikin begitu secara logika. Saya kunjungi aja Pak Paul. Saya seolah-olah merupakan pelayan. Saya tumpangkan tangan di atas kepala. Baru saya berdoa semaksimal mungkin ya dengan mengsugesti dia. Orasi yang baik, ajarkan yang baik, pakai bahasa roh yang baik, pakai firman Tuhan yang baik. Sehingga orang itu langsung terhipnotis. Pak, saya punya pengalaman banyak. Kalau ada orang bertumpang tangan di atas kepala, atau dia berbahasa roh, berbahasa lain. Saya enggak Pak, hati saya langsung masuk ke doa Bapa kami. Karena saya tidak bisa, kalau ada orang berkunjung, saya sudah mampu melihat ini motivasinya apa. Karena banyak pelayan-pelayan itu karakternya belum teruji. Di sini Pak banyak Pak. Banyak, saya bilang banyak. Dia pulang ke kampung halaman, dia melakukan apa? Ya, cari perempuan. Datang di sini lagi Pak dianggap, wah gembala, pendeta. Didoakan jemaat, so dikultuskan begitu caranya.
Tetapi nggak tahu dia diantar, jemaat itu diantar ke jurang. Kemudian si orang itu secara pribadi, kan kita tidak tahu. Dia terbang ke sana, terbang ke sini. Itu yang saya bilang sporadis. Dia loncat ke sana, loncat bawa firman. Itu yang dilakukan oleh Bapak bilang tadi, gereja GBI atau gereja apa itu. Itu mereka lakukan begitu. Gereja Pantai Costa juga begitu. Mereka tidak tahu karakter gembala itu, pendeta itu. Mungkin dia lagi main perempuan di sana. Ya, dia terhimpit dengan utang, dia preman, lain sebagainya. Baru diangkat jadi gembala. Tetapi yang dibilang Pak, saya ingat sekali Pak Paul bilang tuh, pertobatan itu, metanoia itu perlu benar-benar. Dan oleh sebab itu saya cuma sampaikan, ya, saya cuma sampaikan kepada hati-hati sekarang dunia pelayanan sekarang. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan masuk ke jurang 2 kali, akan masuk ke dalam dosa 2 kali. Saya harapkan hanya itu himbauan saya. Karena pengalaman yang saya terima Pak, banyaklah pengalaman. Karena saya aktif saya bilang saya ini orang bersosial di mana-mana. Dan saya sekarang ada di gereja Reformed Church of Highland Park yang ada di New Jersey. Nah, di New Jersey sini Pak banyak sekali gereja-gereja Indonesia, ya, yang tapi itu ada dari mungkin 100, umpamanya 50, saya bilang 10 gereja yang saya bilang tadi yang karismatik itu 11 pendeta itu. 10 gereja. Pak, kita hari ini bukan lagi kubrak-kubrak, tapi lagi ibadah, Pak. Oh sorry Pak. Iya. Tadi Pak, kita lagi ibadah. Ini hari ibadah. Kalau hari Minggu kita hari ibadah. Kita sebisa mungkin banyak kesaksian dan banyak ini ya Pak, banyak kesaksian dan banyak kita sharing ya, bukan. Pak, maaf Pak, maaf sekali. Saya kira karena saya buka tadi bahasnya itu Pak Robert itu Moindong. Jadi saya langsung ke situ tadi Pak. Sorry, sudah maaf. Saya ingatkan tadi ya. Saya stop dulu ya. Oke. Kalau hari Minggu adalah hari untuk ibadah kita Pak, untuk kita ketemu. Tuhan. Iya Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Oke, ada kesaksian untuk saya cuma 1 Pak. Oke, ini. Tapi biar lanjut dulu Pak, karena tadi udah lama banget. Oke. Pak Hawi, lanjut. Terima kasih. Iya Pak. Saya mau bertanya Pak.